Siapa sih yang nggak suka diskon ya? Konsumen kan suka banget dan kalau mereka suka diskon dan mereka akhirnya beli, akhirnya brand owner pun juga jadi happy. Akhirnya brand owner pun juga jadi suka. Permasalahannya, diskon juga punya risiko, apalagi kalau terlalu sering. Terus harus gimana kalau udah terlanjur? Ini yang paling penting. Halo, saya Ignatius Untung, selamat datang di Marketing. Puluhan episode lalu, waktu awal-awal kita bikin podcast ini ya, saya pernah bahas soal diskon. Dan saya ngomong diskon itu emang begitu menarik, sejalan dengan program besar otak manusia, yaitu seek pleasure, avoid pain. Diskon ini kan kasih pleasure karena barangnya sama, harga lebih murah. Yang kemudian begitu di stop, jadi kasih pain. Duh, kenapa kemarin nggak beli waktu diskon? Sekarang udah nggak diskon, sayang banget. Dan kemudian, begitu ada diskon, begitu kemudian ada diskon lagi ya, orang jadi akan beli. Tapi diskon juga punya risiko. Itu yang waktu itu saya bahas. Apa aja sih sebenarnya risikonya ya? Yang pertama, manusia itu kan beradaptasi. Apapun yang kita suka, ketika terus-terusan, nggak jadi begitu menarik lagi. Contoh, makanan enak apapun, begitu makan tiap hari, enak juga. Begitu juga makan enak, terus kita nambah. Porsi nambah itu nggak seenak porsi awal. Hal yang sama juga dengan produk kesukaan gitu. Sebelumnya ngebet pengen beli, begitu beli baru pakai excited banget, dinikmatin, disayang-sayang gitu ya. Tapi lama-lama mulai masa bodoh. HP mulai dilempar-lempar. Mobil mulai nggak rajin lagi dicuci seperti awal-awal gitu ya. Jadi hal yang sama juga berlaku pada hal yang nggak kita suka, macetnya Jakarta. Buat orang daerah yang baru ke Jakarta, aduh ini kok nggak enak ya segala macam. Tapi lama-lama jadi nggak begitu menyiksa lagi. Diskon pun juga begitu. Awalnya menarik, lama-lama diskon yang sama, nggak begitu pleasurable lagi. Jadi biasa aja, dan kita butuh diskon lebih besar untuk bisa sama excitednya, sama sebelumnya. Masalahnya, kuat sampai berapa lama kita naikin diskon terus? Lama-lama kan mentok juga, gitu ya. Tapi ada yang lebih berbahaya. Diskon itu mengalihkan perhatian dan penilaian kita terhadap sebuah brand. Semakin sering kita diskon, semakin orang nggak perhatiin dan nggak hargain kualitas brandnya. Fokusnya lebih ke akses harga, transaksional, value-nya nggak dilihat. Apalagi kalau brand equity-nya belum sempat terbangun, orang jadi cuma lihat diskonnya aja. Ingat social norm dan market norm yang saya pernah ceritain. Social norm adalah ketika kita pakai kacamata non-transaksional. Market norm ketika kita pakai kacamata transaksional. Dan kita hidup dengan dua norma ini secara bergantian dan seringkali ini nggak bisa dicampur. Makanya teman baik yang bisnis bareng seringkali berakhir berantem. Karena pertemanan adalah social norm, sementara bisnis adalah market norm. Makanya juga amat sangat nggak sopan untuk nawarin bayar mertua atas kesediaannya dia untuk jaga anak kita. Karena mertua ngelakuinnya dengan social norm, non-transaksional. Sementara ketika kita nawarin bayaran, itu market norm, maka dia bisa tersinggung. Brand juga gitu, ketika banyak diskon, maka brand dibangun di atas market norm, transaksional. Sehingga begitu diskonnya nggak ada, maka daya tariknya pun juga hilang. Secara transaksinya nggak semenarik itu lagi gitu ya. Maka dari itu, brand besar jarang main diskon. Lihat aja brand Lux gitu ya, luxury maksudnya. Berapa banyak yang main diskon. Sebaliknya, yang sering main diskon biasanya brand yang biasa-biasa aja. Tapi masalahnya, 999 dari 1000 business owner bangun bisnis tanpa ngebangun brand. Begitu tractionnya udah kuat, biasanya baru mikir, kita butuh bangun brand nih. Dan seringkali tractionnya itu juga didorong oleh diskon. Nah, terus gimana dong? Udah keburu rajin diskon, ada beberapa orang yang nyimak dari bahasan saya soal diskon yang terdahulu tadi ya. Terus mentah-mentah omongan saya, ketika saya bilang diskon berbahaya dan bisa menarik perhatian konsumen dari brand, mereka segera nyetop diskon secara drastis. Dan yang terjadi, bisnis pun oleng, penjualannya turun drastis dan gak sedikit yang mulai mempertanyakan, ini sih Untung beneran ngerti masalah brand dan diskon apa enggak sih, atau asal ngomong aja? Nah jawabannya gini, pertama, omongan saya ditelan mentah-mentah tanpa melihat konteks. Saya berbicara brand baiknya jangan rajin bikin diskon karena bisa mengganggu tumbuh kembang brand. Tapi ada konteks yang diabaikan. Saya nggak pernah suruh brand yang udah kecanduan diskon untuk stop mendadak. Saya hanya bilang diskon bisa mengganggu brand, akan berbeda perlakuan brand yang baru mulai dan belum start dengan diskon. Dengan brand yang udah terlanjur kecanduan, treatmentnya nggak bisa disamain. Jadi nggak bisa dipukul rata aja. Terus baiknya gimana? Nah disclaimer, kalau udah terlanjur emang nggak pernah gampang. Kecanduan apapun tidak pernah mudah, pasti menderita. Coba aja Anda yang udah kecanduan rokok, kopi, atau apapun itu, mendadak berhenti. Nggak enak, menderita, sengsara. Itulah proses yang harus dijalanin. Apa nantinya sembuh dari kecanduan? Sebagian besar begitu. Tapi sebagian lagi nggak punya kekuatan untuk nanggung penderitaan selama masa detox ini, selama kita berhenti mendadak. Duh, sales turun jauh. Gimana dong? Saya bisa dipecat bos nih kalau salesnya drop segini. Dan akhirnya mereka kembali ke diskon. Itulah yang dilakukan orang dan itu yang berbahaya.
So, apa yang harusnya kita bisa lakukan? Pertama, evaluasi mana yang ada hasil dan mana yang enggak. Lihat aja angkanya, mana yang traction-nya bagus dan mana yang enggak. Yang enggak udah di stop aja. Seringkali kita banyak lakuin diskon tapi kita nggak evaluasi. Evaluasi aja. Oh, yang ini ternyata traction-nya nggak ada. Udah buang aja. Udah ngerusak brand, nggak bawa signifikan sales number juga. Dan kita keep yang hasilnya masih signifikan. Untuk sementara lanjutin dulu biar nggak kaget, biar salesnya nggak turun. Dan gradually dibuat lebih jarang. Sebenarnya ketika yang nggak works di stop, secara otomatis akan jadi lebih jarang dan perlahan-lahan kita juga mulai detox gitu ya. Nah, sales kemungkinan turun gitu ya, tapi harusnya nggak akan sedrastis ketika mendadak semua di stop gitu ya. Nah, selanjutnya adalah pindahin diskon menjadi voucher yang personalized. Jadi kasih diskon hanya untuk segmen yang perlu didiskon. Misalnya mereka yang masih early stage dan sedang ngebangun ketergantungannya sama brand kita. Kalau diskon nempel di produk, maka kasih insentif buat semua orang. Yang butuh insentif itu kan untuk bertransaksi dengan kita ya. Tapi ketika nempel di produk, akhirnya orang-orang yang sebenarnya udah nggak butuh insentif, akhirnya juga jadi dapet gitu ya. Dan itu berbahaya banget. Nah, jadi biarin diskonnya menyasar mereka yang butuh dan kasih value signifikan ke bisnis kita. Strategi ini dilakukan oleh banyak platform e-commerce dan ride-hailing. Awalnya semua dapat diskon, sekarang berubah ke voucher dan nempel di orangnya. Jadi vouchernya cuma muncul di orang-orang tertentu. Kalau kita lihat aplikasi sebelah, di smartphone teman, bisa aja aplikasi yang sama, loh kok di sana nggak ada diskon, di saya ada. Dan untuk itu consumer data harus ada. Gitu ya. Nah, selanjutnya juga gradually dibuat lebih pendek atau dibikin nggak berpola. Bikin konsumen nggak bisa predik kapan ada diskon lagi. Sehingga mereka nggak nunggu-nunggu, begitu mereka nunggu, ternyata nggak ada diskon. Kalau tadinya periode 1 minggu, coba jadi 3 hari dipendekin periode diskonnya. Ini perlu ketahanan mental ya, karena ada kemungkinan besar salesnya pasti drop. Tapi kalau kita stay dengan angka itu pelan-pelan akan membaik nanti. Stop yang ngorbanin sales masa depan juga. Seringkali diskon itu cuma mindahin penjual. Misalnya diskon payday, periode 25-30. Ini cuma mindahin sales yang tadinya mau beli di tanggal 20. Tunggu deh nanti ada payday, saya belinya nanti aja gitu ya. Atau bahkan mindahin yang dari tanggal 1-nya. Mau beli tanggal 1, ya udah deh kita beli sekarang deh mumpung diskon. Nah, hal-hal kayak gitu yang kita harus hati-hati. Nah, strategi ini kan sejalan dengan prinsip kodok yang di dalam panci air panas ya. Kalau kodok dimasukin ke panci berisi air panas mendidih, maka kodoknya loncat. Kalau kodoknya dimasukin ke panci berisi air dingin yang ditaruh di atas kompor yang menyala gitu ya. Nanti kan pelan-pelan airnya jadi hangat terus panas. Nah, kodok akan terperangkap tanpa sadar. Begitu juga dengan ini, bikin konsumen nggak sadar bahwa diskonnya dikurangi. Sampai akhirnya dia terbiasa dengan harga biasa, tapi ingat strategi ini akan butuh waktu dan tetap ada risiko sales drop. Jadi harus sadar pilihannya, mau stop discount, walaupun tersiksa, tapi jangka panjangnya bisa lebih baik, atau nggak berani ngalamin sales drop dan lanjut diskon, walaupun jangka panjangnya akan makin ketergantungan. Nah, yang paling penting adalah bangun brand. Ini yang paling penting. Pricing dan brand punya hubungan saling menguatkan, tapi brand punya power lebih dari harga. Kalau brandnya bagus, maka nggak takut kita untuk naikin harga. Orang pasti masih mau bayar lebih. Kalau brandnya nggak oke, maka harga murah pun orang nggak lirik. Begitu juga sebaliknya. Kalau produk nggak laku, ketika harganya dinaikin, maka masalah utamanya kemungkinan besar adalah di brand. Artinya, supaya punya daya jual yang lebih oke, brandnya harus dibangun. Nah, seringkali orang stop diskon, brandnya nggak dibangun. Gimana dengan harga? Bahkan brand yang nggak dikenal, kalau taruh harga tinggi, maka akan punya persepsi barang lebih bagus. Kok berani-beraninya jual mahal kalau nggak bagus? Walaupun ya kayaknya tadi saya udah bilang di awal ya, brand punya faktor pengungkit lebih kuat. So, kasus yang sering terjadi termasuk follower saya adalah begitu dengar saya ngomong bahwa diskon itu mengganggu brand, maka yang dilakukan adalah stop diskon seketika, sayangnya brandnya nggak dibangun. Maka salesnya anjlok karena selama ini orang diajak fokus ke diskon, nggak fokus ke brand. Karena toh brandnya nggak dibangun, jadi begitu diskonnya stop, ya salesnya anjlok. Amannya, bangun brand dulu sambil bertahap diskonnya dikurangi. Mudah-mudahan kalau dilakukan, kita juga bisa transisi lebih mudah, risikonya lebih kecil, bukan nggak ada risiko, sales pasti turun karena orang udah terbiasa dengan diskon, tapi kita bisa lebih memanage ini dengan lebih baik. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Dan pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignas Yusuntung, pamit undur diri. Gimana, bahasannya menarik bukan? Anyway, kalau ada yang punya ide atau request tentang apapun topik yang pingin dibahas dari perspektif behavioral science for marketing, komen di kolom komentar, nanti kita akan bahas.
Dan jangan lupa subscribe Marketers TV dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan insight menarik seputar marketing dan bisnis.